pagi saudara, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Manisa Putri bisa menemani hari Anda kembali tentunya dalam program Sapa Pekalongan di Kompas TV Pekalongan. Hari ini kita akan berbincang kembali tentunya dengan narasumber yang berbeda. Kita akan berbincang yaitu dengan tema penerimaan prajurit Bintara gelombang 2 dan juga tamtama gelombang ketiga tahun 2025. Ya, bersama narasumber kita yang sudah bersiap yaitu ada Letnan Kolonel atau Letkol Infantri Muhammad Arif S.Dukin. Kita akan berbincang tentunya dengan beliau. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Selamat pagi, sehat Mbak Putri. Sehat. Sedang sibuk hari ini pastinya? Siap, insya Allah. Kita akan berbicara panjang begitu tentunya, berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini adalah penerimaan prajurit Bintara gelombang 2 dan juga ada tamtama di gelombang ketiga tahun 2025. Seperti kita tahu pastinya dengan pendaftaran ini pasti ada persyaratan begitu dan ini ya. Saya mau panggilnya Dandim saja ya. Pastinya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi begitu. Apa saja ini persyaratan yang harus dipenuhi begitu untuk bisa mendaftar ataupun bergabung? Baik, terima kasih Mbak Putri. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu ya. Di pagi hari ini seperti yang sekarang sedang berjalan, yakni pembukaan calon Bintara gelombang kedua tahun 2025 dan sekalian calon tamtama gelombang ketiga tahun 2025. Tentunya TNI melaksanakan seleksi itu berpedoman kompetitif ya. Jadi ibarat kata kita berpedoman bahwasanya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk bisa bergabung menjadi prajurit TNI, baik itu darat, laut, dan udara. Tentunya apabila dalam seleksi ini ada oknum-oknum yang menyalahi aturan, itu akan ditindak tegas sesuai aturan. Demikian. Nah, untuk alur-alurnya itu seperti apa? Untuk alur pendaftarannya mungkin? Siap. Baik, untuk persyaratan sama seperti sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun lalu, ada persyaratan umum dan persyaratan lain. Persyaratan umum diantaranya tentunya warga negara Republik Indonesia, kemudian mempunyai keimanan dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama. Kemudian setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk perubahan tidak terlalu banyak syarat-syarat umum ini. Yang pertama di usia, di mana waktu itu di tahun sebelumnya batas minimal usia di umur 17 lebih 9 bulan. Itu paling muda. Kemudian batas tertuanya di 22 0 bulan. Nah, perubahannya sekarang di tahun ini yaitu di usia paling muda 17 10 bulan, kemudian di usia paling tua di 24 0 tahun. Maksudnya ketika nanti pembukaan pendidikan yang akan dilaksanakan tanggal 11 Desember 2005 itu usianya tidak kurang dan tidak lebih yang seperti saya sampaikan tadi. Berikutnya perubahannya lagi yakni di tinggi badan. Kalau sebelum-sebelumnya tinggi badan untuk calon Bintara itu di 163, sekarang diturunkan menjadi 158 cm. Begitu juga untuk calon tamtama yang tadinya di 163 menjadi 158. Itu perubahan yang dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Itu kemudian selanjutnya yang jelas sehat jasmani, kemudian tidak berkacamata, dalam artian boleh berkacamata tapi ada aturan plus minusnya berapanya. Itu nanti ada di persyaratan tercantum di datanya itu. Ini ada titik rendah berapa untuk minus? Betul. Kemudian untuk persyaratan lainnya memiliki ijazah SMA, SMK atau MA. Kemudian tidak sedang dalam proses hukum. Selanjutnya bersedia tidak menikah
pada saat pendidikan dasar atau pendidikan awal selama 2 tahun. Kemudian siap ditempatkan di mana saja di dalam negara Republik Indonesia ini. Nah, mungkin tadi sudah ada yang mau mendaftar begitu. Mungkin Siap. ini jalurnya mereka harus masuk pendaftarnya kemana begitu? Baik. Nah, sekarang kan zamannya sudah canggih. Mungkin yang bersangkutan atau adik-adik kita ini khususnya di Kabupaten Pemalang, dia bisa mendaftar secara online di website medsos di recruitment.id.mil.id. Nah, situ lengkap semua persyaratannya, namun secara real nanti bisa datang ke Koramil, kemudian nanti dari Koramil nanti diarahkan ke Kodim atau langsung ke agen terdekat di wilayah Kabupaten Pemalang. Ini kita akan bahas mengenai biaya begitu. Apakah Baik. dalam pendaftaran ini nantinya ada biaya begitu dan dia, tapi mohon maaf jangan dijawab dulu, Baik. karena kita akan jeda dulu. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali tentunya dalam program Sama Perkawinan tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Ya, terima kasih kembali bersama kami tentunya masih setia bersama Kompas TV Pekalongan. Kita akan melanjutkan perbincangan ini masih bersama dengan narasumber kita yaitu adalah Letnan Kolonel Letkol Infanteri Muhammad Arif S. Lukin. Pak Dandim, Ya. kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Tadi kita sudah membahas ya mengenai anggaran. Siap. Terputus nih dengan Yap. jeda. Kita akan lanjutkan kembali. Apakah nih kalau ada masyarakat begitu yang ingin mendaftar, apakah ini ada pemungutan biaya atau tidak? Boleh bicara. Baik, terima kasih. Perlu kita sampaikan juga kepada semuanya, terutama yang adik-adik yang mau mendaftar dan begitu juga orang tua, bahwasannya pendaftaran secaba Bintara atau secata Tamtama TNI AD itu sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Dari mulai tahap awal pendaftaran, kemudian tahap administrasi, seleksi, sampai dengan nanti mulai masuk pendidikan dan selesai pendidikan itu tidak sama sekali dipungut biaya. Demikian. Artinya kalau sampai ada yang dipungut biaya nih, berarti nanti harus lapor kemana nih? Baik. Nah, itu dia. Seperti yang di awal saya sampaikan, apabila nanti ada oknum atau orang-orang yang sengaja memanfaatkan situasi, khususnya mungkin aparat TNI sendiri, itu akan ditindak secara tegas. Namun kami juga membuka kontak apabila ditemukan pelanggaran, itu kita boleh menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 105 0074. Termasuk calon pun boleh melaporkan apabila ada oknum-oknum yang berusaha untuk memanfaatkan situasi. Tadi sudah pastinya akan aman begitu ya? Insya Allah, Sudah ya. terjamin aman. Nah, sekarang Pak Dandim, bagaimana nih? Apakah boleh dibagi tipsnya nih supaya bagaimana sih agar masyarakat ini yang mendaftar bisa lolos begitu? Mungkin ada kunci-kuncinya seperti Baik. apa? Jadi selama tes itu ada beberapa item tes. Yang pertama itu ada 5. Yang pertama administrasi, yang kedua kesehatan, kemudian yang ketiga tes jasmani militer atau berkaitan dengan fisik, yang 4 mental ideologi, dan terakhir psikologi. Nah, kita kupas sedikit. Nah, di mana item pertama itu yakni administrasi, itu akan dari awal dicek administrasi, baik itu SKCK, ijazah, KTP orang tua atau wali, termasuk nilai sekolah dia. Itu tahap awal. Kemudian yang kedua masuk di tes berikutnya yaitu kesehatan. Kesehatan ada 2, itu kesehatan dalam ataupun luar. Itu nanti ada tahapannya. Kesehatan luar mungkin dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Contoh tadi mata, gigi, kemudian kulit. Nah, itu tampak luar, telinga. Nah, kalau yang bagian dalam itu nanti ketika proses kesehatan awal sudah aman, lulus, baru nanti masuk ke proses kedua bagian dalam, mungkin jantung, EKG, segala macamnya itu. Nah, kemudian tes yang ketiga setelah masuk kesehatan tentunya pastinya dinyatakan sehat, baru dia masuk ke tahap jasmani, yakni tes tentang jasmani militer. Ada item-itemnya juga. Yang pertama lari itu 12 menit, yang kedua pull up atau lebih terkenal kalau di sekitaran warga itu restock, dan kemudian yang ketiga push up,
yang keempat sit up, dan terakhir lari shuttle run atau angka 8. Itu tentunya ada batas minimal dan jumlah maksimal dan waktu yang sudah ditentukan. Rata-rata item kalau lari itu 12 menit, push up, sit up, dan shuttle run itu di 1 menit. Jadi sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian masuk lagi ke tahap tes berikutnya, mental ideologi. Mental ideologi juga ada 2, secara tertulis dan secara wawancara. Apa yang dia tuliskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari panitia, maka itulah nanti yang akan disampaikan pada saat wawancara, secara wawancara kepada tim testornya. Terakhir, proses tes adalah psikologi. Psikologi juga itu ada item-itemnya, salah satunya menggambar, menghitung kotak, kemudian menjumlahkan angka yang lebih terkenal dengan hitungan koran, sampai dengan nanti tanya jawab kepada tim testor psikologi. Di situ akan mengetahui tingkat loyalitasnya anak ini. Di situ akan melihat IQ-nya seberapa. Anak ini dalam tekanan bisa nggak dia mengambil keputusan. Nah, itu PESI. Kurang lebihnya seperti itu. Maka kiat-kiatnya mungkin bagi adik-adik khususnya dipersiapkan, cek dulu rekes kesehatannya. Itu yang paling awal. Jadi kita tahu kekurangannya di mana, baik dalam maupun luar. Kemudian persiapkan jasmaninya dulu, fisiknya. Otomatis harus kuat, ya kan? Kalau dia tidak kuat, ya bermimpi jangankan masuk, bermimpi pun tidak bisa, karena tentara identik dengan fisik yang kuat dan sehat. Baru setelah itu mungkin ada konsul-konsul tentang psikologi. Sekarang bisa dibuka di medsos, sudah banyak itu. Psikologi untuk tes kedokteran, untuk TNI dan lain sebagainya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah. Oke, tadi untuk tips ya sudah dijelaskan. Nah, kita sekarang mau bertanya nih, kalau untuk pendaftarannya sendiri, apakah ada batas maksimalnya dari tanggal berapa sampai berapa begitu? Baik, untuk secaba kemarin kami sempat catat itu pembukaan online sudah dibuka mulai 11 September ya, sampai dengan ditutup 9 Oktober. Berarti masih ada waktu ya, 1-2 minggu lagi. Nah, kemudian validasinya dimulai 15 September sampai dengan 11 Oktober. Itu untuk secaba. Kemudian untuk tamtamannya online sudah dibuka kemarin dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 23 Oktober. Nanti dilanjutkan mulai validasi 15 kemarin dan terakhir ditutup tanggal 25 Oktober. Biar lebih lengkap nanti silakan dibuka di medsos rekrutmen tni.mil.id. Itu lengkap. Nanti dibantu ditayangkan. Siap. Biar mungkin lebih mudah. Betul. Kalau untuk penempatan sendiri nih, Pak, di mana untuk penempatannya? Mungkin maksimalnya di mana? Baik. Atau tidak ada batasan? Baik. Seperti yang tadi kami sampaikan mungkin di awal, bahwasannya menjadi prajurit TNI selain tidak boleh menikah 2 tahun masa pendidikan dan pada saat 10 tahun dinas, itu dia harus bersedia ditempatkan di mana saja. Baik itu dari ujung timur sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke, ya dia harus siap ditempatkan di mana. Begitu juga di tentara atau di TNI, khususnya di Angkatan Darat, ada kecabangan nih. Ada kecabangan Satpur, kecabangan Banpur, dan administrasi. Satpur itu berarti yang bisa dikatakan satuan-satuan tempur yang siap tugas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka dari itu, bagi adik-adik, kalau sudah bersedia mendaftar jadi TNI berarti siap ditempatkan dimanapun dan masuk di kecabangan apapun. Bahkan sampai ke luar negeri begitu. Betul, ya? Betul sekali. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi nih, masih banyak baik. tapi harus jeda lagi. Baik. Oke, kita akan lanjutkan kembali tadi perbincangan ini usai jeda. Tetaplah di Kompas TV, ini benar terpercaya. Terima kasih masih setia tentunya bersama kami di Kompas TV. Kita akan lanjutkan kembali dengan perbincangan ini. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum kami tanyakan. Masih dengan narasumber kita, yaitu ada Letnan Kolonel Letkol Infantri Muhammad Arif S. Kukin. Kita akan lanjutkan kembali nih, Pak Nadim, kita lanjutkan kembali bagaimana nih Pak, pesan mungkin bagi calon pendaftar. Ini karena kita itu jangkauannya luas Pak, dari Brebes sampai dengan Kendal, mungkin boleh diberikan pesan-pesan kepada calon pendaftar. Baik, terima kasih Mbak ya, Pak Putri. Saya sedikit berpesan, baik untuk
calon adik-adik maupun orang tua, karena ini penerimaan cukup akan banyak diterimanya. Jadi adik-adik yang baik itu dari Pantura, dari Brebes, Pekalongan, Pemalang sendiri, mohon pada saat pendaftaran itu jangan mudah percaya apabila ada oknum atau orang siapapun juga yang menawarkan atau yang mengiming-imingkan, ya bisa masuk tentara, bisa ditaruh penempatan di sini, tapi ujung-ujungnya akan ada sesuatu, yaitu tentunya orientasinya materi. Nah, sekali lagi adik-adik jangan mudah percaya apabila ada orang, ada oknum yang menawarkan untuk meluluskan, menaruh penempatan, itu tidak usah percaya. Begitu juga untuk para orang tua, saya pesan kepada orang tua, percayakan kepada panitia, percayakan kepada anaknya, dan mohon dukungan doa tentunya dari orang tua supaya apa yang dilakukan dari anaknya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Semoga hasilnya pun sesuai yang diinginkan, yaitu lulus. Syukur-syukur bisa dapat kecabangan yang sesuai dengan psiko anak itu, dan penempatannya ya mudah-mudahan yang terbaik yang diberikan oleh negara maupun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh, mungkin itu dari sisi untuk calon pendaftar sendiri tadi sudah ditentukan begitu ya. Kalau dari sisi orang tua sendiri mungkin ini dari apakah yang bisa dilakukan begitu untuk bisa membantu nih calon untuk bisa nantinya bisa lolos gitu? Baik, terima kasih. Tambahan tadi selain untuk mengantisipasi pihak orang tua supaya tidak mudah percaya juga dengan iming-iming oknum maupun orang, ini juga sedikit tips untuk kedua orang tua, bapak ibu, apabila anaknya ikut daftar, mungkin tips-tips di rumah bisa sedikit diterapkan. Istirahat harus cukup, itu yang pertama. Mungkin diatur pola istirahatnya dari mulai bangun pagi sampai dengan tidur lagi. Begitu juga diingatkan anaknya untuk melatih fisiknya, bisa di pagi hari, bisa di siang hari, atau di sore hari. Fisik tersebut sebaiknya apa saja yang mungkin perlu disarankan? Baik, simple. Untuk melatih fisik mungkin triknya orang tua bisa menerapkan anaknya. Mungkin kita kan tentunya sebagai seorang muslim ya, 5 waktu. Nah, itu bisa disisipkan. Dia mungkin bisa push up pada saat setelah selesai sholat. Sit up juga begitu. Atau kita bermain di hitungan jam saja, 1 jam sekali mungkin dia harus push up sebanyak 20 kali, sit up 20 kali, terus untuk menggantung di pull up-nya itu mungkin 1 menit sampai 2 menit. Kemudian ada waktu senggang dia untuk latihan renang, itu orang tua harus berperan aktif biar anaknya semakin semangat. Tentu malamnya juga diingatkan untuk belajar, kaitannya dengan psikotes tadi ya Mbak ya. Ada menghitung, ada menggambar, ada menjawab pertanyaan. Nah, itu peran orang tua menurut saya sangat pengaruh. Kita sebagai anak apabila orang tua sudah mengingatkan, kita nih jadi kebanggaan nih untuk orang tua. Saya akan membuktikan. Nah, tentunya orang tua selain mengingatkan dan membujuk anak, doa orang tua itu lebih mujarab, luar biasa. Terakhir, karena keterbatasan waktu, mungkin pesan yang ingin disampaikan begitu ke masyarakat luas dan juga ke pemerintah juga mungkin. Ya, khususnya nih ya, terkhusus adik-adik, silakan berlomba-lomba bergabung ke TNI, khususnya di Angkatan Darat, karena pendaftaran sudah dibuka dari mulai September sampai dengan nanti bulan Oktober. Ikuti segala tesnya dengan tanggung jawab, konsekuen, dan dipersiapkan sebaik-baik mungkin. Tadi saya pesan, tidak usah percaya atau diiming-imingi oleh oknum atau orang pada saat nanti melaksanakan tes. Tidak usah percaya. Yakin dan percaya dengan kemampuan adik sendiri, dan juga didukung doa orang tua itu lebih mujarab. Mudah-mudahan diberikan hasil yang sesuai dengan keinginan dan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buat keluarga kita semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menutup tentunya pertanyaan terakhir tadi acara hari ini, ya saudara,
perbincangan ini sudah berakhir. Tentunya nanti kita bisa berjumpa kembali di sesi berikutnya, dan kita akan mengucapkan terima kasih tentunya atas waktu yang sudah diberikan dan juga ilmu-ilmu yang sudah bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dan jangan lupa seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa jangan mudah tergoda dengan iming-iming. Tetap percaya diri dan juga tetap yakin ya, dan juga harus berusaha nih. Sudah disampaikan tadi cara-caranya seperti apa, harus langsung dilaksanakan dan juga langsung melakukan pendaftaran. Semoga bisa sukses dan juga berhasil. Amin. Oke, akhir kata saya Manisa Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga sampai jumpa dalam program Sapa Pekalongan selanjutnya.